Sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi star seller tapi masih ragu apakah ingin mengambil atau tidak? Kelihatannya berstatus star seller memanglah keren, tapi sebelum kamu memutuskan untuk mengambil atau tidak, kamu harus mempertimbangkan beberapa hal. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas hal apa aja yang harus kalian pertimbangkan sebelum kalian mengambil status star seller untuk toko kalian, agar kalian tahu dan bisa memutuskan apakah worth it untuk mengambil star seller atau tidak. Yang pertama, kita harus tahu apa perbedaan antara non-star dan star seller. Non-star seller adalah program reguler yang bisa diikuti semua penjual di Shopee. Dimana ketika mereka mulai mendaftarkan toko mereka di Shopee, mereka pasti sudah berstatus non-star. Sementara star seller adalah program khusus penjual terpilih yang sudah memenuhi kriteria tertentu dari Shopee. Nah, namun keduanya juga mempunyai kesamaan. Yang pertama, bisa ikut campaign Shopee seperti promo Shopee dan promo voucher. Yang kedua, bisa pakai fitur promosi gratis. Dan yang ketiga, kirim barang lewat jasa kirim yang didukung oleh Shopee. Kenapa bisa sama-sama ikut? Karena beberapa program tersebut tidak mengharuskan mereka untuk berstatus star ataupun non-star. Jadi siapapun yang berjualan di Shopee, mereka seller Shopee bisa menggunakan fitur-fitur atau program tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan. Keuntungan apa saja yang akan kita dapat sebagai seller di Shopee ketika kita sudah berstatus star seller? Pertama, akses ke lebih banyak campaign dan fitur khusus dan berbagai fitur promosi untuk meningkatkan pesanan maupun meningkatkan interaksi pembeli. Yang kedua, lebih dipercaya pembeli karena tag seller itu muncul di foto dan halaman produk. Artinya, pembeli bisa tahu dan melihat langsung bahwa toko kamu memiliki reputasi yang bagus. Yang ketiga, produk lebih mudah ditemukan. Misalnya, pembeli klik di pencarian dan pakai filter star, maka toko kamu juga akan ikut ada di filter tersebut yang pembeli pilih. Batas upload produk lebih banyak. Bisa upload sampai 10.000 produk dan ini aktif maksimal 1 minggu setelah resmi bergabung jadi star seller. Yang kelima, fitur khusus untuk scale up toko seperti chat broadcast, sub akun, dan dekorasi toko. Dan yang keenam, top up koin penjual lebih besar sampai 2 juta per hari. Berbeda dengan seller non-star yang top up koin terbatas hanya 500.000 hingga 1 juta. Nah, untuk syaratnya untuk menjadi star seller ini bagaimana? Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi atau kalian bisa lihat di layar berikut. Dari sisi biaya, banyak dari seller yang takut ingin mengambil status star seller ini karena mereka takut akan biaya yang lebih tinggi. Tanpa mereka ketahui bagaimana cara menghitung biaya yang akan mereka tanggung nanti ketika mereka mengambil status star seller. Biaya administrasi star atau non-star itu ditentukan berdasarkan kategori produk. Besarannya mulai dari 2,5% hingga 10%. Nah, angka ini sudah 20% lebih rendah dari biaya dasar Shopee sebesar 12,5%. Secara struktur sebenarnya untuk non-star maupun star seller main di skema biaya yang sama saja. Yang jadi pembeda adalah di non-star ada masa gratisnya. Per tahun 2025, biaya admin baru dikenakan setelah non-star seller menyelesaikan minimal 50 pesanan atau sudah lewat 6 bulan sejak upload produk pertama. Kalau kurang dari itu masih dibebaskan dari biaya admin. Nah, seharusnya biaya yang ditanggung ketika seller memutuskan untuk berstatus star seller seharusnya tidak jauh berbeda dengan seller yang masih non-star. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai seller ketika kita sudah berstatus star seller? Karena pada dasarnya untuk mendapatkan badge atau mendapatkan status seller, star seller, itu butuh perjuangan. Maka yang harus kita pertahankan adalah performa toko. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan status star seller kita. Nah, Shopee sendiri punya target khusus untuk kamu bisa mempertahankan status star seller kamu. Dalam 30 hari terakhir, kamu wajib untuk punya minimal 9 pembeli berbeda dan menyelesaikan transaksi berhasil minimal 10 pesanan atau pendapatan bersih minimal 19 juta. Nah, selain itu, kamu juga harus konsisten untuk menjaga performa toko dari segi persentase chat dibalas tidak boleh kurang dari 55%. Penilaian toko tidak boleh kurang dari 4,3.
Dan poin penalti tidak boleh lebih dari 2. Sampai jumlah produk pre-order maksimal 20% selama maksimal 5 hari jika ada lebih dari 300 produk pre-order di toko. Sekarang pertanyaannya, apakah worth it untuk kita mengambil status star seller ini? Jawabannya adalah worth it kalau orderan kamu sudah stabil, kamu punya SOP, packing, dan respon cepat, operasional yang terkelola dengan baik, mau bangun toko online jangka panjang. Dan belum worth it jika kamu masih sering telat kirim orderan, chat jarang dibalas, stok sering kosong, toko masih dikelola asal jalan saja. Pada intinya, star seller bukanlah cuma soal bid star seller, tapi soal visibilitas, kepercayaan, dan punya akses lebih untuk tingkatkan performa toko. Apabila toko yang kamu miliki sudah siap, kejar status star seller dan susun strategi yang tepat untuk mempertahankan atau bahkan untuk meningkatkan performa toko yang kamu miliki. Dan apabila toko kamu masih belum mendapatkan kesempatan untuk meningkat ke star seller, nggak apa-apa, kalian bisa mempertahankan konsistensi di toko kamu yang sudah ada. Dan nantinya ketika kamu berkesempatan untuk mengambil status toko star seller, kamu sudah bisa menjaga performa toko yang kamu miliki. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya.